Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan dan salam akal sehat. Kalau pendetanya model begini, dijamin jemaatnya pasti kabur. Teman-teman, kesempatan malam hari ini kembali saya angkat videonya Pendeta Yosua yang mengaku namanya adalah Muhammad Yasin, ya. Mengaku sebagai anak kiai, mengaku lulusan pondok pesantren, mengaku sekolah di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, teman-teman. Dan orang ini nggak bisa ngaji. Orang ini mengatakan sholat sholat zuhur itu 2 rakaat katanya. Entah sholat subuh 4 rakaat atau sholat zuhur 2 rakaat. Nanti kita simak videonya, teman-teman, ya. Dan sekali lagi, teman-teman, pendeta ini adalah pendusta, ya. Sekali lagi, pendeta ini adalah pendusta. Kita simak videonya. Malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mungkin saudara heran kenapa kok pendeta ada yang namanya Muhammad Yasin dan pakai kata Yosua. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Nama saya Yosua. Sebelum saya kenal Tuhan, nama saya Muhammad Yasin. Nama Muhammad Yasin adalah nama yang diberikan orang tua saya, karena keluarga saya keluarga muslim yang taat beragama, keluarga muslim yang taat luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa. Itu keluarga saya. Kenapa? Karena keluarga saya terdiri daripada tokoh agama Islam. Bahkan saya pernah mengajar madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa, Citayam. Pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, ya. Wah, berarti orang ini guru, dulu adalah guru, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut. Tempat paman saya ngajar di situ. Bahkan paman saya itu seorang tokoh agama Islam, dia punya madrasah, saya ngajar di situ, saudara. Saya katakan dalam hati saya itu nggak ada niat tujuan untuk jadi hamba Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena saya berpikir orang Kristen itu haram, orang Kristen itu najis. Saya menganggap orang Kristen itu tidak sempurna, karena adalah saya benci dengan kekristenan pada saat itu, saudara. Nah, yang membuat saya benci orang Kristen adalah apa? Al-Quran mengatakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya. Mana perintahnya di dalam Al-Quran untuk membenci orang Kristen itu? Mana? Enggak ada. Saya Muslim, saya tidak benci terhadap orang Kristen, karena dalam Al-Quran jelas-jelas tertulis la ikraha fiddin. Kemudian di ayat yang lain ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Pendeta ini adalah pendusta, teman-teman, ya, untuk menjelek-jelekkan Islam, untuk memfitnah Islam. Pendeta ini ngarang-ngarang cerita seolah-olah Islam itu mengajarkan seperti itu, gitu kan? Oke, kita lanjut, ya. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap orang di luar agama Islam itu nggak sempurna, termasuk Kristen. Jadi saya pada saat itu benci sekali dengan orang-orang Kristen. Bahkan di hati saya itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengislamkan beberapa pendeta, supaya pendeta itu bisa masuk Islam. Bahkan ingin mengislamkan anak-anak Tuhan pada saat itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejak kecil orang tua saya itu sudah menanamkan pendidikan agama Islam kepada saya. Saya dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah usia 6 tahun. Dari madrasah ibtidaiyah tamat sanawiyah 3 tahun.
Dari sanawiyah masuk lagi aliyah 3 tahun. 12 tahun saya belajar pendidikan agama Islam. Dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan ditambah lagi dengan ilmu pengajian lain. Saya pernah belajar di madrasah ibtidaiyah, saya pernah belajar di madrasah sanawiyah Matlaul Anwar, Pabuaran, Bojonggede. Bahkan saya pernah masuk pesantren yang ada di Cilebut, yaitu Pondok Pesantren Al-Fiqoriyah. Bahkan saya Luar biasa kan teman-teman? Dari kecil ya, usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah, lalu berlanjut ke madrasah sanawiyah, lalu berlanjut ke madrasah aliyah, lalu berlanjut ke pondok pesantren. Ya, berlanjut ke pondok pesantren, artinya orang ini, pendeta ini sudah betul-betul matang tentang keislaman, ya kan? Maka nggak mungkin orang ini nggak tahu rokaat sholat, itu nggak mungkin, karena sedari kecil sampai lulus aliyah, bahkan sampai mondok di pondok pesantren gitu kan, nggak mungkin orang ini lupa atau nggak tahu terhadap rokaat sholat. Mari kita simak kedustaan pendeta ini. Nah, di sini teman-teman ya. Karena sholat itu jumlahnya 17 rakaat. Subuh 2, Johor 2, Asar 2. sadar. Ini teman-teman yang ngaku dari kecil sampai lulus aliyah, bahkan masuk pondok pesantren, subuh 2, Johor 2 katanya, meskipun enggak menyebutkannya zuhur ya. Zuhur 2, Asar 2. Ini kan pendeta betul-betul pendusta, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dikit. Johor 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 4. Ini parah nih. Ya teman-teman ya. Subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 3. Betul-betul pendusta orang ini teman-teman. Semoga sajalah jemaatnya menonton ya. Dan kita simak video yang ini. Nah, bagaimana menemukan yang tepat dari iklannya? jutaan kandidat? Bentar. Fitur pencarian pintar Ya. JobStreet bantu temukan kandidat tepat Mohon dengan maaf, mudah dan mouse cepat. saya rusak teman-teman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nah dari madrasah ibtidaiyah, Oh, kok Ya. langsung ke sini ya? saya melanjutkan lagi sekolah aliyah, madrasah. Yang di sini lain ya. Dari sekolah madrasah ibtidaiyah langsung ke madrasah aliyah, teman-teman. Aliyah. Kok bisa ya? Saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Saya ada satu hadis mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tuh teman-teman ya. Innad dina indallahil Islam, itu dibilang hadis. Katanya sekolah di madrasah ibtidaiyah, berlanjut ke madrasah sanawiyah, lalu ke aliyah, lalu ke pondok pesantren. Innad dina indallahil Islam, tidak tahu, orang ini tidak tahu bahwa itu adalah ayat Al-Qur'an. Kan soplak teman-teman ya, somplak. Ini 11-12 sama si Ropik manusia plural ya. La ikraha fiddin dibilang hadis. Nah, kalau yang ini innad dina indallahil Islam dibilang hadis. Intinya saya selalu berpesan jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian dusta. Jangan heran jika berbondong-bondong orang masuk Islam. Jangan heran jika berbondong-bondong orang pada bersyahadat gitu ya. Karena mungkin salah satunya disebabkan oleh kengibulan oknum pendeta yang semacam ini. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.